Tidak ada polisi semua ini. Udah. Kamu ntar jelasin di kantor ya. Ini motor siapa? Buka. Viral di media sosial aksi pemerasan yang terekam kamera pemantau. Pelaku yang tampak seorang diri memeras seorang perempuan penjaga proyek. Pelaku mengaku datang dari sebuah ormas dan meminta sejumlah uang dengan jumlah yang besar. Usai beraksi, pelaku lantas melarikan diri. Polisi dapat mengendus keberadaan pelaku yang diketahui merupakan warga pendatang. Pelaku ditangkap saat tengah bersantai di sebuah warung kopi. Berdasarkan barang bukti yang dibawa, pelaku lantas digelandang ke kantor polisi. Kami pun coba menggali fakta lebih dalam dengan mewawancarai pelaku. Kepada kami, pelaku mengaku terhimpit kebutuhan ekonomi hingga nekat melakukan pemerasan. Aksi pengancaman seorang pria terhadap perempuan ini viral di media sosial. Awalnya sang pria mengaku sebagai salah satu anggota ormas dan meminta uang sebesar 50 juta. Katanya sebagai uang keamanan. Ia meminta uang tersebut kepada salah satu kontraktor yang sedang melakukan proyek pembangunan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Namun apakah benar pria tersebut merupakan salah satu anggota ormas dan mengapa melakukan pengancaman? Berikut penelusurannya untuk Anda. Pelaku secara acak mendatangi sejumlah tempat dan melakukan pemerasan. Dalam modusnya, pelaku meminta uang dengan dalih jasa keamanan. Pelaku menakut-nakuti calon korban dengan barang yang telah disiapkan. Saya di situ sebenarnya singkat ya, karena memang udah, cuma saya tidak di BAP, keterangan saya tidak seperti itu, singkat. Tapi saya punya alasan sebenarnya sampai saya ke situ. Iya, kenapa alasannya apa? Saya ke situ karena ekonomi. Satu, pertama saya datang minta jaga. Jatah apa? Minta jaga di situ siang malam, karena di situ ada proyek kan. Dan saya minta per bulan 5 juta gitu loh. Mereka bilang nanti sampaikan ke bos dulu baru datang. Oke, saya tunggu kan gitu. Karena saya juga udah di jalanan aja, jarang pulang rumah kan. Karena memang tanggung jawab saya punya keluarga masalahnya. Ini masalah ekonomi toh. Berarti alasannya karena ekonomi? Ekonomi. Terus waktu itu gimana caranya? Waktu itu saya datang, mereka bilang bos belum realisasi, belum dikonfirmasi gitu loh. Hubungi bos belum masuk segala, nanti Bung datang lagi besok kadang saya datang kadang enggak kan. Memang dia saya mau kerja, bukan mau malu. Cuma pas terakhir itu mereka janji besok nanti datang lagi aja Bung. Datang pas saya nanya di sorong amplop, pas saya ketangkap. Oh, kalau itu berapa uang yang diminta? Waktu itu saya minta per bulan 5 juta, kan itu mungkin ada sekitar 9-10 bulan itu kan, jadi tinggal dikalikan aja mungkin sekitar 50 juta ya. Terus yang dikasihin berapa dari pihak sana? Kemarin ada 500.000 doang. 500.000 doang, terus Iya. kamu marah-marah? Nggak marah-marah. Oh, terus kamu ngapain waktu dikasih uang 500.000 aja? Saya tanya, ini yang sisanya gimana? Nanti dihubungi lagi katanya. Saya bilang jangan begini dong gitu. Saya kan bukan sendiri juga, sekalipun saya sendiri datang ke situ, tapi saya kan punya kewajiban lain juga. Berapa kali ke situ? Berapa kali? Berapa kali ke situ? Saya udah beberapa kali ke situ. Saya baik-baik. Tanggal 2, terakhirnya tanggal 18, terakhirnya lagi tanggal 18, tanggal 20, 21. Berapa kali? Ada 3 kali? Ada beberapa kali lah. Karena memang bahasanya seperti itu, ya saya pergi lagi mencari sambil ngojek lah, sambil ngapain lah. Seperti itu. Berarti minta uang 5 juta per bulan? Iya. Kalau di total 50 juta, tapi waktu itu dikasih 500.000? Iya, 500.000 doang. Setelah itu? Ada 3 kali atau 4 kali? Kenapa waktu itu disobek?
Enggak, saya belum sobek. Waktu itu amplop nggak di ini, nggak di apa? Nggak ditutup gitu loh. Pas begitu saya terima, maksudnya berapa ini? Dia bilang 500 apa berapa, dia bilang kan gitu. Saya bilang kok segini doang. Oh nanti kita sampaikan ke bos lagi. Langsung saya ke Gap, langsung polsek tangkap saya gitu loh. Di situ tangkapnya? Di situ tongkatnya di ini, tangan saya dipelintir segala macam, tongkatnya diambil karena mereka memikir sajam kan. Sedangkan tongkat ini kan saya ke istana juga, saya udah pernah ke istana. Enggak, maksudnya kamu itu bawa tongkat itu setiap hari gitu Bu? Setiap hari saya bawa kemana, kincim berak harus bawa. Itu amanatnya. Selain ke perusahaan itu yang kamu minta? Selain ke situ. Itu kamu ada malak di mana lagi? Oh enggak ada. Cuma di situ aja? Di situ aja. Baru sekali juga di situ? Baru sekali itu. Kepada polisi, pelaku mengaku bukan anggota ormas dan kerap beraksi seorang diri. Pelaku datang dari Depok menuju Kembangan, Jakarta Barat dengan niat melakukan pemerasan. Polisi terus menyelidiki di mana saja pelaku pernah beroperasi. Itu kejadiannya kan tanggal 24 Agustus, hari Selasa. Sekitar jam 3 sore, ada seorang laki-laki yang perawakan berkemeja, kemudian rambut agak sedikit keriting, kemudian berkulit agak hitam, mendatangi sebuah tempat proyek pembangunan kantor, lalu menemui karyawan staf yang ada di sana. Lalu bertanyalah kepada staf tersebut, bertanyanya berdalih untuk minta uang jatah. Ya, uang jatah apa ini maksudnya? Jatah keamanan seperti itu. Nah, jadi waktu itu ditanya minta awalnya 50 juta. 50 juta? Ya, dengan dalih per bulannya 5 juta gitu. Oh, bisa dicicil ceritanya gitu? Bukan dicicil Mbak, kalau dia mintanya 50 juta awalnya. Cuman dengan awal per bulan semuanya, hitungan semua kumulatifnya 5 juta gitu. Tapi waktu itu sempat diberikan uang itu, yang disangkupin hanya 500.000. Nah, dari pelaku pun bertanya, ini berapa? Dijawab sama stafnya tersebut, ini ada 5 juta gitu. Padahal di dalam amplop itu ada 500.000. Cuman ditanya, saya minta berapa? Ditanya pelaku. Ya segitu kan, dia sampaikan lagi ke stafnya. Jadi seperti memaksa gitu, ini harus 50 juta. Nah dari situlah kita ketahui video itu viral di media sosial. Lalu dengan adanya video viral itu kita menindaklanjuti laporan tersebut. Kita mendatangi TKP yang berada di Jalan Joglo Raya. Ya, kebetulan pas dekat tidak jauh dari pintu masuk tol Joglo, tepi jalan. Waktu itu saya memimpin bersama Panit Reskrim dan juga anggota opsional dari Polsek Kembangan mendatangi TKP, lalu kita bertanya, waktu itu kejadian saksi siapa saja, kita cari saksi-saksinya, baik itu karyawan staf yang waktu benar menemui seorang laki-laki itu bersama security juga, dan kita dapatkan informasi awal bahwa benar ada seseorang laki-laki yang datang ke situ. Nah waktu itu sempat tanya, dari mana? Dia bilang sempat dari ormas, salah satu ormas. Ya, kita sebut saja ormas gitu. Kita memastikan wah nih kita harus tindak lanjuti. Jadi kita tangkap di lokasi tersebut, sempat ada perlawanan, sempat mengelak, dan kita tanyakan kamu dapat dari mana uang itu, kemudian kamu dari ormas mana, dan ternyata bukan. Jadi saya sampaikan bahwa awalnya di media massa tersebut, media sosial manapun, menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu anggota ormas. Ternyata kita interogasi, yang bersangkutan bukan dari ormas manapun, jadi hanya pemain tunggal dia sendiri, tidak ada kaitan dengan ormas manapun. Yang malak itu sebenarnya dia sudah sering melakukan itu atau baru sekali, dan apakah di proyek itu aja, apa di banyak juga proyek yang lain Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hasil keterangan kita dapat dari masing-masing saksi semuanya, baik itu karyawan, staf di situ dan juga security. Yang bersangkutan sudah 4 kali datang ke lokasi dengan dalih tadi
jatah keamanan minta 50 juta. Namun untuk yang berapa kali ini hanya sanggupi cuma segitu. Namun tetap menolak, dengan dalih harus minta 50 juta. Dari situlah kita menetapkan tersangka dengan undang-undang KUHP, maksudnya dengan kata lain pasal 368 pemerasan itu tadi. Dan itu sebagai dasar kami untuk menindaklanjuti. Nah, dengan dalihnya itu hasil keterangan dari yang bersangkutan atau tersangka ini, dia mendapatkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Saya nggak tahu apakah pernah tempat proyek itu sendiri yang sudah pernah didatangi atau tempat lain, kita belum sejauh itu. Dalam kajian kriminologi, teori relasi kuasa menjadi faktor yang dapat mendorong aksi pemerasan atau pungli. Mengaku sebagai anggota ormas dan membekali diri dengan senjata, membuat pelaku lebih percaya diri. Bagi pelaku pemerasan, kebutuhan ekonomi kerap dijadikan alibi. Praktek pungli atau pungutan liar seperti sudah menjadi budaya, seperti sudah mendarah daging di negeri ini. Terkadang dilakukan oleh individu ataupun juga kelompok dan dilakukan secara masif. Alasannya banyak, faktornya pun juga banyak. Karena tentu dari pungutan liar ini ada dampaknya. Namun sebenarnya apa dampak dari pungutan liar untuk kehidupan bermasyarakat dan apa yang harus diwaspadai oleh korban pungutan liar? Kita akan bertanya dengan salah satu narasumber kami, yakni ada Bapak Adrianus Mailala, seorang kriminolog. Bapak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini terkait dengan kasus pungli yang selalu ada terus gitu ya, kayak udah kronis gitu di negeri kita gitu. Pak, ini sebenarnya bagaimana Pak? Kenapa selalu ada terus nih Pak di masyarakat? Yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya faktor apa saja nih Pak yang mempengaruhi atau melatar belakangi pelaku berbuat pungli gitu Pak? Ya, jadi entah itu pungli, pemerasan, permintaan uang secara sewenang-wenang, itu memang akan selalu terjadi kalau ada relasi kuasa yang timpang. Ya, jadi bahwa ada perbedaan antara kuasa itu hal yang wajar terjadi. Tapi kalau kemudian relasi kuasanya begitu timpang, ya begitu ada orang yang punya kekuasaan, ada yang tidak punya kekuasaan, atau ada orang yang merasa punya kekuasaan, ada yang tidak, dan begitu timpang dan sengaja dieksploitasi untuk kepentingan salah satu pihak, maka memang selalu akan terjadi seperti itu, ya. Situasi di mana ada orang yang kemudian diperas, diancam, dipalak, ya, dikorupsi, dicuri, ya, secara diam-diam begitu, itu akan selalu terjadi. Di kasus ini itu satu orang Pak yang minta, jadi dia tidak berkelompok gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Adrian dari kasus ini, karena dia melakukan sendiri, apa yang melatar belakangi dia sampai berani seperti itu Pak? Pada dasarnya yang bersangkutan pasti memiliki atau mempersepsikan bahwa memiliki kekuatan gitu ya. Ada yang mengandalkan pada kekuatan massa, ya. Contoh misalnya ormas misalnya, atau mengandalkan bahwa dia punya reputasi sebagai jagoan, atau mengandalkan pada legacy ya, atau semacam nama baik yang berturun-temurun sebagai orang lama di situ, bahwa dia adalah orang yang misalnya menjadi pembuka daerah situ, atau orang yang berani melawan petugas, macam-macam lah. Jadi memang banyak resources ya, atau sumber daya yang dipersepsikan sebagai sumber daya. Ada yang sumber daya yang kelihatan dalam bentuk massa, atau juga mungkin dia merasa bahwa karena dia bekas aparat, maka dia punya teman-teman yang bisa setiap saat dipanggil oleh dia, macam-macam lah begitu ya. Jadi walaupun dia sendiri, tapi dia pasti merasa punya dukungan atau punya kekuatan. Ya, Pak, ini tapi kan udah kronis ya Pak, maksudnya udah ada terus dari beberapa tahun, ada terus gitu Pak. Sebenarnya ada nggak sih Pak yang cara mungkin jitu gitu, apa gitu cara jitunya Pak, biar nggak ada kata-kata lagi kayak meminimalisir adanya kejahatan pungli dan sebagainya. Sebenarnya kita tuh kan pengen yang udah nggak ada pungli gitu, cuma nggak bisa nih, dari dulu masih ada, padahal juga udah masuk ke Perpres soal pungli gitu, tapi masih ada aja sampai 2021 ini. Sebenarnya ada nggak Pak cara jitu biar nggak ada lagi nih pungli-punglian kayak gini gitu? Sebetulnya saya sebagai pengamat melihat situasi yang sebetulnya jauh mengembirakan dewasa ini. Jadi karena saya mengamati dari waktu ke waktu, maka jumlah
dan pelaku pungli itu jauh berkurang di masa ini. Demikian juga jumlah preman-preman dan aksi preman juga jauh berkurang di masa ini. Mengapa? Ada dua penyebabnya. Pertama, karena memang penegakan hukum itu rutin dilakukan kepada siapa saja, ya, sehingga siapapun kalau melakukan pungli, apakah itu tingkat menteri sekalipun, ya, sampai kepada tingkat ketua RT, lurah, kena juga, gitu ya. Nah, yang kedua adalah sebetulnya ini ada hal yang lain, yakni bahwa mengapa orang terlibat dalam aksi-aksi preman, kan ya sebetulnya mereka tidak memiliki daya tawar untuk misalnya bekerja di tempat-tempat yang lain. Nah, dengan makin banyaknya lapangan pekerjaan, ya, baik lapangan pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi maupun rendah, gitu ya, maka mereka akan lebih memilih untuk pergi ke situ. Jadi bayangkan misalnya kalau analoginya, kalau hanya untuk mendapatkan 50.000, ya, 50.000 bisa dilakukan dengan Gojek, ya, dengan bekerja sebagai Gojek dan halal, mengapa tidak jadi Gojek saja, gitu ya, daripada jadi preman yang lalu kemudian dibenci semua orang, disumpahi semua orang, mungkin lebih bagus bagi beberapa orang untuk memilih menjadi Gojek. Seperti penyakit kronis yang sudah parah yang hanya bisa ditangani oleh seorang dokter. Begitu juga dengan pungli atau pungutan liar yang harus ada tindak tegas dari pemerintah agar tidak terjadi lagi praktek-praktek pungli. Karena memang dampaknya di masyarakat begitu besar dalam berkehidupan bermasyarakat. Dan ini menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau biasa yang disebut dengan Satgas Saber Pungli. Dalam kasus ini tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan diancam maksimal hukuman kurungan 9 tahun penjara. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.